6-7. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak sekutu baginya. Inilah permulaan perintah menyiarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Sesudah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Maka yang mula iman kepada ialah istri beliau sendiri, Siti Khadijah, disusul oleh putra pamannya yang masih amat muda, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Setelah itu lalu beliau menyeru Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat karib yang telah lama bergaul, dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama Islam. Dengan perantaran Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zarah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Khattab, adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beserta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka itu diberi gelar As-Sabiqunul Awwalun, artinya orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk ke agama Islam. Mereka ini gembelang dan pelajaran tentang agama Islam dari Rasul sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Mekah. Menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwatul afrod, yaitu ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian sesudah ini turunlah firman Allah surat 15 Al-Hijr yang ayat 94 yang berbunyi, Fasda bima tumaru wa rid'anil musyrikin. Al-Hijr. Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik itu. Ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Pertama kali seruan dakwah yang bersifat umum ini beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, hartawan maupun
kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Muhammad SAW dan agama baru Islam yang dibawanya menjadi perhatian dan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Mekah. Pada mulanya mereka anggap gerakan Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan dan bertahan hidup hanya sebentar saja. Oleh karena itu, sikap mereka terhadap Nabi acuh tak acuh dan mereka membiarkannya. Gerakan Nabi Muhammad SAW semakin meluas dan pengikutnya bertambah banyak dan seruan Nabi Muhammad SAW semakin tegas dan lantang. Beliau juga mulai mengecam agama berhala kaumnya dengan mencela sembahan mereka serta membodohkan pula nenek moyang mereka yang menyembah berhala-hala itu. Kita tutup dengan doa. Semoga bermanfaat bagi kita dan yang ada di dalam yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.